Berjumpa di sini. Nah, di sini kita akan bahas perjalanan bagi Roronoa Zoro untuk menjadi Daikengo atau pendekar terhebat di dunia. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Perjalanan Zoro untuk menjadi pendekar terhebat benar-benar dimulai saat dia sampai di Baratie dan bertarung melawan Mihawk. Ya, walau mungkin banyak yang merasa kalau dimulainya itu sejak kecil karena dia memiliki janji kepada sahabatnya yaitu Kuina, tapi sadar atau tidak, Zoro masih sangat sombong dan merasa tidak ada pendekar lain yang kuat karena dia hanya berkutat di lautan lemah dari East Blue saja. Makanya ketika duel dia melawan Mihawk pun, di situ Mihawk berkata, "Kau ini seperti katak dalam tempurung," karena memang benar Zoro tidak tahu seberapa luas lautan dan cukup arogan untuk langsung melawan orang nomor satu di dunia. Nah, akhirnya setelah menerima kekalahan dari Mihawk, dia pun mulai sadar kalau dia harus terus bertambah kuat karena gap kekuatan yang sangat-sangat jauh sekali di antara keduanya. Dari situ akhirnya Zoro mulai sadar kalau dia harus terus bertambah kuat, makanya dia bersumpah kepada Luffy agar tidak kalah lagi. Makanya judul chapter pun sangat mantap dengan judul The Oath atau Sumpah. Nah, di video ini kita akan bahas perjalanan Zoro sampai ke titik sekarang dan bahkan lebih jauh lagi. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Di mana langkah besar pertama yang berhasil Zoro lakukan dalam perjalanannya adalah di pertarungan melawan Mr. 1 Dustbones, di mana walau dia bukanlah seorang pendekar pedang, tetapi Zoro mendapatkan pelajaran baru yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan untuk dapat memotong apapun yang ingin dia potong dan tidak memotong hal yang dia tidak inginkan. Yang dalam kata lain di sini dia belajar bagaimana cara untuk memotong besi yang notabene bukankah pedang juga rata-rata terbuat dari besi, dan karena Dustbones memakan buah iblis Supa Supanomi yang membuatnya menjadi manusia pedang, tubuhnya pun akhirnya tidak akan terluka kecuali ada seseorang yang bisa menghancurkan besi, dan inilah milestone pertama bagi Babang Zoro. Ya, walau ada beberapa debat terkait apakah ini kemampuan Haki atau tidak karena toh dia tidak bisa menebas Enel pasca dari Alabasta. Ya, walau dari hipotesis saya sendiri sih, hal ini sama persis dengan kata-kata dari kakek Hyogoro tentang Ryou atau Haki yang dialirkan kepada benda yang dilakukan oleh pendekar di Wano Kuni. Dan ada alasan juga kenapa Zoro tidak bisa melukai Enel, karena ia kasarnya pada saat itu dia tidak tahu jika itu Haki, makanya serangan yang Zoro lakukan tidak dia lapisi dalam tanda kutip oleh Ryuo yang sebelumnya dia lakukan kepada Dustbones tersebut. Lalu juga momen luar biasa lagi adalah saat Zoro dia membangkitkan jurus andalannya ketika di NS Lobby dengan Asuranya. Dia dapat memanifestasikan tambahan anggota tubuhnya dengan menjadikan dirinya sang dewa Asura. Ya, walau sampai sekarang kita masih belum terjelaskan kenapa sih Zoro bisa menciptakan dalam tanda kutip hal-hal seperti itu, tapi dari kata-kata kaku cukup clear ya jika itu adalah hal yang berhubungan dengan haki atau tekad dan ambisi dari penggunanya. Dan terakhir sebelum time skip adalah di Thriller Bark ketika dia harus melawan sosok mayat dari samurai legendaris yang disebut sebagai dewa pedang yaitu Ryuma. Ya, walau tentu saja level kekuatannya sangat jauh sekali dengan Ryuma yang asli, makanya akhirnya Zoro bisa menang, tetapi sejujurnya ini adalah pertarungan adu pedang terbaik yang pernah Oda sajikan kepada Babang Zoro, di mana kemenangan Zoro berhasil membuatnya megang Susui dalam sementara waktu, yang akhirnya belum lama ini pula terkonfirmasi jika sebenarnya Ryuma memang adalah salah satu leluhur dari Zoro, dan itu adalah akhir dari perjalanan Zoro di pre-time skip karena dampak kuat dari Nothing at All luar biasa itu membuat Zoro akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa di Sabaody Archipelago, dan boom, akhirnya time skip pun terjadi. Dimana di masa time skip ini Zoro harus menurunkan egonya untuk bersujud kepada pendekar pedang terhebat di dunia yang notabene sebenarnya seharusnya dia lampaui. Yang sejujurnya ini sangat hebat sekali. Zoro yang seorang pendekar hebat minta diajari cara berpedang, dan karena hal itu akhirnya setelah time skip Zoro benar-benar memiliki atmosfer yang sangat-sangat berbeda sekali. Kombinasi dari percaya diri dan arogansi yang luar biasa memang sangat cocok lah. Kenapa karakter Makin Yu juga yang jadi live action yang sejujurnya ini sangat cocok sekali. Ya, memang butuh waktu cukup lama bagi Zoro di pasca time skip untuk mendapatkan lawan yang sepadan, karena di Fastman Island
keberhasilan dia dengan mudah mengalahkan pendekar nomor 1 di pulau tersebut, di mana di Dressrosa juga dia tidak terluka sama sekali dan lebih kebingungan bagaimana mengalahkan musuh yang cukup tricky seperti Pika. Yang bahkan kita pun mendapatkan sedikit flashback saat Zoro dilatih oleh Mihawk untuk dapat melapisi pedangnya menggunakan haki. Di mana momen epik dari feat Zoro ini adalah ketika dia menghancurkan batu raksasa seperti itu. Mungkin banyak yang merasa, kok lebay banget sih kenapa reaksi orang-orang sangat hebat ketika Zoro melakukan hal tersebut. Yang akhirnya hal ini pula cukup terkonfirmasi di beberapa chapter terakhir, terutama ketika Avalo Pizarro melakukan hal yang sama kepada kapal dari Angkatan Laut, di mana Kujaku, seorang Rear Admiral saja sampai berkata jika itu kemampuan hancur yang luar biasa. Yang berarti bisa kita bilang tidak banyak karakter di One Piece ini yang memiliki kekuatan penghancur sebesar itu. Dan terakhir yang paling baru adalah ketika di Wano Kuni, daratan dari seorang samurai dengan mereka-mereka pendekar pedang yang sangat hebat. Terutama itu adalah kampung halaman dari Oden, pemilik pedang yang Zoro warisi sekarang alias Enma. Dimana akhirnya challenge baru pun Zoro terima saat dia harus menjinakkan Enma untuk menjadi seorang pendekar yang lebih hebat lagi. Karena terlihat bahkan cukup lama bagi Zoro untuk dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya ketika melawan King tersebut. Yang lagi-lagi bahkan kedua Yonko saja mengakui satu pedang luar biasa ini, di mana Kaido dan Big Mom yang merasakan hawa berbeda dari pedang tersebut. Ya lagi-lagi buat kalian yang penasaran apa aja sih urutan pedang terbaik di One Piece ini pun sudah pernah saya bahas di video terpisah. Nah, dalam pelatihan menggunakan Enma, akhirnya Zoro perlu melatih penggunaan House Konohaki-nya yang tidak hanya untuk memingsankan Kroco saya, tetapi dia pula dapat melakukan advance dari House Konohaki. Makanya ada cukup perbedaan saat pedang dilapisi Busosoku yang full hitam dan combine keduanya, yang akhirnya dia pun menyebut dirinya sebagai The King of Hell. Nah, lalu kira-kira bagaimana untuk cerita dari Zoro ini ke depannya yang memang masih jauh sekali perjalanan bagi Zoro untuk mendapatkan gelar pendekar terhebat, di mana untuk saat ini di chapter 1092 Oda memberikan feat baru kepada Zoro untuk melawan Lucci, yang mungkin ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Zoro melawan seorang awakening dari Zoan, karena lagi-lagi beberapa momen yang Oda foreshadowkan kepada Zoro pun sudah pernah kita lihat beberapa kali. Yang pertama tentu saja adalah Shiryu of the Rain, di mana feat di antara bajak laut topi jerami dan Kurohige ini sudah di match up sejak lama sekali. Dan dengan beberapa hal yang cukup baru terkait Shiryu juga adalah orang kedua terkuat dari kru dari Kurohige, walau dia kapten fisik kedua ya, karena yang pertamanya dipegang oleh Burgess. Tapi di color split di second man ini kita melihat bagaimana Shiryu dan Zoro dibuat bersamaan, yang berarti jika mereka berdua akan menjadi lawan satu sama lain. Lalu kira-kira apa yang akan Zoro dapatkan dari duel ini? Dia sudah bisa melapisi Hausoku ke serangannya yang jadi cukup ultimate lah untuk kekuatannya ini. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu Zoro pelajari? Ya, karena Shiryu ini memakan Suke-Suke no Mi yang membuatnya menjadi manusia menghilang, maka pertarungan ini akan terfokus dua hal. Pertama, Zoro harus dapat meningkatkan sense dari Kenbun Konohaki. Ya, walau memang Oda sudah mengonfirmasi untuk Zoro ini fokusnya di Busosoku. Tapi kita juga tahu Zoro memiliki Kenbun Soku yang cukup kuat, karena dia sama seperti beberapa komandan topi jerami lainnya bisa merasakan kehadiran dari Ryokugyu, di mana dari pertarungan garp sebelumnya kita melihat bahwa haki saja sudah cukup untuk dapat merasakan hawa dari kemampuan pemakan Suke-Suke no Mi ini. Tapi bukankah jika begitu tidak ada kelebihan lainnya dong? Yang sejujurnya memang seperti itu, tapi bagaimana jika hal lebih menarik terjadi? Misalkan dia sudah berhasil mengawakeningkan buah iblisnya, ketiadaan mutlak tidak hanya menghilang secara visual tetapi bahkan lebih dari itu. Maka hal ini akan cukup berhubungan dengan foreshadow Oda saat Zoro versus Mr. 1 yang dia pun berkata pedang yang memotong ketiadaan atau nothing ini. Nah, lalu rintangan selanjutnya adalah seorang dari pihak oposisi, dan hal paling masuk akal adalah untuk melawan salah satu dari Admiral, yang bahkan saat ini saja Luffy sudah melawan Kizaru, walau kita masih belum tahu akan dibawa kemana pertarungan itu. Dan untuk Zoro, hal yang akan sangat menarik adalah jika dia melawan Fujitora, karena terlihat dari beberapa feat awal di antara keduanya yang sangat-sangat klop sekali. Bahkan sebelum Fujitora unjuk gigi pun di Dressrosa, Zoro sudah mengetahui kalau orang ini bukanlah orang biasa. Dimana di perjalanannya sebelum melawan sosok tertingginya yaitu Mihawk, Zoro perlu melakukan hal yang menjadi tingkatan tertinggi dari seorang pendekar pedang, yaitu melapisi House Kohaki. Nah,
Nah, apakah itu Haus Konohaki? Sepertinya bukan ya, karena melapisi Haus Konohaki seperti kata-kata Kaido yang katanya hanya segelintir yang bisa saja, menurut saya itu bukanlah hal yang cukup hebat, tapi ini adalah sesuatu yang hanya 2 pedang saya di dunia ini yang setidaknya kita ketahui berhasil melakukannya, dan tentu saja itu adalah pedang dari Susui dan Yoru yang sekarang menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam. Ini akan menjadi tingkatan tertinggi bagi Zoro untuk membuat salah satu pedangnya atau bahkan semuanya menjadi Kokuto. Entah apakah pedang pertama yang menjadi saksi hidupnya lah yang akan menjadi Kokuto pertama alias Wado Ichimonji, atau malah Enma lah yang akan menjadi pedang hitam pertama agar seperti kata-kata Kozuki Sukiyaki. Yang lagi-lagi tergantung Zoro apakah dia bisa meningkatkan rankingnya dengan membuatnya menjadi Kokuto, yang dalam kata lain melampaui Oden dari yang awalnya Enma di 21 pedang terbaik di dunia. Akankah dia naik level menjadi 12 pedang terbaik di dunia, dan itu akan membuatnya setara dengan pedang yang dimiliki oleh sang pendekar terhebat yaitu Dracula Mihawk atau pedang Yorunya. Ya memang banyak sekali debat di mana Zoro nggak akan ngalahin Mihawk bang karena dia sudah menjadi guru dan murid, tapi ingat bahkan beberapa chapter terakhir saja sudah cukup membuktikan duel guru dan murid benar-benar terjadi lagi. Dari Kuzan yang melawan Garp dan bahkan Sentomaru versus Kizaru pun Oda membuat hal yang sama. Maka tidak aneh jika nanti Zoro akan melawan mentornya juga. Walau kapan timeline terbaiknya memang masih sangat bingung sih, karena duel ini sepertinya bukanlah duel formal seperti hidup dan mati, yang jika dari kata-kata Brook seseorang dengan kemampuan yang setara akan memiliki pertarungan yang cukup cepat, dimana itu pun terlihat dari bagaimana duel Zoro melawan Ryuma, yang apakah Zoro versus Mihawk akan terjadi cukup cepat juga. Ya walau duelnya cukup cepat, tetapi lagi-lagi seperti ketika melawan Ryuma, duel pedangnya sangat jelas sekali, karena lagi-lagi semua latihan yang dimiliki akan terpusat di pertarungan ini, mulai dari pelapisan Haus Konohaki, Kenbunsuku luar biasa, yang bukankah itu pun untuk mencegah kemampuan aneh dari Mihawk terkait mata elangnya. Yang kira-kira menurut kalian gimana nih terkait musuh akhir dari Zoro, atau tahu-tahu dia nantinya akan melawan Gorosei Gandhi alias V Nash Juro? Coba tuliskan pendapat kalian. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.